Dulu saya sudah pernah mereview sebuah power supply low budget dari brand Deepcool yang serinya adalah KF450. Menurut saya dengan harga yang sangat murah, power supply tersebut performanya sangat bagus. Kali ini saya akan mereview versi yang di atasnya sedikit ya mungkin, karena memang harganya sedikit lebih mahal. Ini adalah Deepcool PF500 Gamer Storm. Walaupun ada embel-embel gamernya, bukan berarti ini cocok untuk rakitan PC gaming ya. Karena setahu saya power supply itu nggak perlu ada embel-embel gaming sama sekali. Power supply yang bagus justru yang nggak ada gaming-gamingnya guys. Anyway, power supply yang satu ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena 80 plus bronze-nya dia nggak cuma dapat dari sertifikasi clear result, tapi juga dari cybernetics bronze. Nanti kita akan bongkar dan kita tes, kita bandingkan power supply ini dengan power supply lain yang harganya setara, yang sudah pernah saya review di video sebelumnya. Ini adalah power supply dari brand Paradox Gaming Legend Series 550 watt. Sedangkan rig yang saya pakai untuk tes masih sama dong, supaya kalian bisa membandingkan dengan power supply yang sudah saya tes yang terdahulu dah. Ini saya memakai Intel Core i7 4770 yang cukup jadul, yang disandingkan dengan VGA card Radeon RX 580 8GB dari brand Power Color Red Devil. Oke, langsung aja sekarang kita unboxing dan kita bongkar dulu power supply yang satu ini guys. Di paket penjualan power supply ini kita mendapatkan dua buah buku apa nih? Lumayan tebel. Buku manual, bukan juga. Information and support. Oke. Kemudian kita juga mendapatkan aksesoris yang cukup lengkap untuk sebuah power supply low budget, yakni kabel TIS dan baut untuk memasang power supply ini sendiri. Terus ini juga ada satu buah atau seutas kabel power yang cukup tebal ya. Oke lah. Power supply-nya sendiri seperti ini guys. Kalian bisa lihat ukurannya yang compact. Ya ini standar MATX. Kok MATX lagi ya? Standar ATX maksud saya. Tapi memang ini cukup pendek. Jadi cocok buat kalian yang pakainya casing yang compact-compact begitulah. Di bagian atasnya ini ada ratingnya ya. Kita bisa lihat di sini kalau output rating 12 volt power supply ini ada di 41,6 ampere dengan total 499,2 watt. Berarti power supply ini benar-benar pure 500 watt karena outputnya 12 voltnya sendiri sudah hampir 500 watt. Selisih dikit aja. Di bagian belakangnya ini ada tombol atau saklar ya, bukan tombol. Dengan warna biru toska khas logo Gamer Storm-nya Deepcool. Bahkan di bagian dalam kipasnya ini pun juga ada. Dan yang bikin saya agak sedikit terkagum-kagum adalah kabelnya guys. Ini gimana ya, feeling memegang kabelnya pun udah beda dengan kabel-kabel flat biasanya. Jadi ini kalau nggak salah dia kabelnya adalah individual sleeve cable. Jadi nggak seperti kabel flat power supply yang biasanya ya. Dia per kabel ini pisah-pisah. Saya lebih gampang kalau pakai contoh misalnya nih yang di Paradox Gaming kemarin. Saya jadiin contoh aja ya. Ini kabel flat biasa guys. Biasanya dia akan dilem menyatu seperti ini ya. Ini 4 kabel jadi satu, atau ada yang 6 kabel, 5 kabel, dan lain sebagainya. Jadi dia modelnya flat. Kalau yang di Deepcool PF500 ini dia individually sleeve. Jadi per kabel bisa dipisah-pisah. Plus minus sih ini, tapi menurut saya untuk di area kabel manajemen harusnya lebih bagus seperti ini ya. Dan juga ini saya nggak bisa ngelihat spesifikasi kabelnya atau ketebalan kabelnya ada di berapa AWG karena memang nggak ada spek tulisan AWG maupun brandnya. Tapi secara kasat mata sih kalau saya pegang ini mungkin ada di 18 AWG ya, atau mentok-mentok juga 16 AWG. Anyway, untuk konektornya sendiri cukup lengkap. Ini ada SATA power yang cukup banyak yang dimix dengan Molex. Kemudian di sini kita juga dapetin 6+2 pin untuk PCI Express power yang di cabang 2. Kemudian untuk CPU EPS kita cuma dapetin satu aja, 4+4. Dan yang satu lagi ini jelas 24 pin. Secara perkabelan simple sederhana, tapi kualitas kabelnya agak berbeda dengan flat kabel yang lain.
Dan ini masih segel ya guys, kita langsung aja bongkar dulu, kita lihat isinya seperti apa. Oke, bagian dalamnya seperti ini, dan ini kabel fan-nya nggak bisa dilepas ya, karena di kabel tis jadi satu dengan kabel lainnya. Anyway, fan yang dipakai sih standar, cuma dia ada cover plastik ya di area depannya sini, hampir separuh, supaya airflow-nya ini nggak langsung kebuang ke belakang power supply, tapi memang sengaja dibelokkan ke depan dulu begini, baru dibuang ke belakang. Secara komponen saya lihat sih nggak terlalu modern-modern amat ya komponen yang dipakai, tapi ini saya lihat ada solid kapasitornya juga, terus mungkin juga pakai SMD kapasitor, karena yang terlihat di sini sangat minimalis guys. Bisa jadi banyak komponen kecil-kecil ya di bagian belakang atau di balik PCB board ini. Tapi ini sangat solid banget sih, trafonya besar, kapasitor utamanya besar, dan seperti biasa saya akan menjelaskan sebatas pengetahuan saya aja, mulai dari input AC yang menurut spesifikasinya dia nggak full range ya, jadi dia cuma 240, 200 sampai 240. Masuk dari input AC ini dia ada semacam ferrit magnet nih biasanya nih, yang dibalut heatshrink, dan jelas pasti ada checkring, terus disambut dengan EMI filter yang ada induktor toroid 2-nya ini, plus dengan kapasitor juga. Setelah melewati rangkaian EMI filter, arus akan dirubah menjadi DC dengan bridge rectifier yang dibaut dengan heatsink. Nah ini lumayan nih, biasanya bridge rectifier-nya itu nggak dijadiin satu dengan heatsink ya. Kalau di power supply ini dia dijadiin satu dengan heatsink supaya penyebaran panasnya lebih merata. Dia berbagi panas dengan transistor power utama yang ada di sini guys. Ada 2 di depan, di belakang juga ada 2, jadi total ada 4 transistor power. Dan area sini adalah area APFC yang saya lihat juga cukup lengkap. Beberapa kapasitor Mylar, kemudian induktor toroid, dan ini NTC thermistor pasti. Cuma dia dibalut dengan heatshrink. Ini serba heatshrink ya, biar kelihatan rapi. Nah untuk main kapasitornya dia dari brand Taiwan yang cukup terkenal. Ini kelasnya cukup bagus, yakni Teapo. Ratingnya 420 volt, 330 mikrofarad. Kapasitas yang cukup besar untuk sebuah power supply 500 watt. Kemudian selepas dari main kapasitor, dia akan masuk ke trafo utama, dan trafo sekunder ini adalah trafo yang dipakai untuk mengisi atau mengaliri arus daya listrik di komponen internal power supply ini sendiri. Sedangkan yang besar ini tentu saja untuk ke parts-parts kita nantinya, di output 12 volt, 5 volt, dan 3 volt. Yang setelah keluar dari trafo ini disambut dengan dioda atau bridge rectifier lagi yang model transistor dengan heatsink standar. Kemudian ada induktor toroid yang cukup besar dan solid. Di sini saya lihat ada 3, satu yang utama nih yang besar dan 2 yang kecil. Dan untuk kapasitor sekundernya pun ini mereknya apa ya guys, ini warnanya hitam-hitam dan susah dibaca. Oh, Teapo juga ternyata. Bagus juga ya berarti. Jadi main capnya pakai Teapo, sekundernya pakai Teapo, dan saya rasa solid kapasitornya pun pasti bermerek sama. Dia seragam untuk kapasitor yang dipakai. Di area sekundernya cukup bagus ya. Komponen-komponennya cukup padat dan lengkap. Jadi seharusnya output 12 volt, 5 volt, dan 3 volt power supply ini bagus. Keluar ke kabel-kabel yang individual sleeve tadi ini, ada heatshrink-heatshrink-nya warna merah, orange, kuning, dan hitam sesuai voltase. Rapi, compact, dan lengkap. Buat kalian yang lebih ahli di bidang elektronika, yang nggak seperti saya ya, kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya, apa kelebihan atau mungkin ada kekurangan dari build power supply low budget PF500X yang satu ini. Sekarang saya akan melakukan pengetesan aja langsung. Alat untuk pengetesan saya sederhana aja ya, seperti biasa, karena memang punyanya cuma ini. Sebuah multitester TRMS Zotac untuk melihat output daya 12 volt ke komponen kita
dan power meter digital JPN untuk melihat konsumsi watt atau daya listrik dari stop kontak sekaligus efisiensinya. Pertama-tama kita mulai dari kondisi idle PC saya di Windows 10 dan langsung aja ya kita bandingin head to head. Ini sebelah kiri Deepcool PF500X dan sebelah kanan Paradox Gaming Legend 550. Di sini kita bisa lihat kalau output 12 volt saat idle untuk kedua power supply ini 11-12 alias sama-sama aja sih di 12,11 dan 12,12. Angka cantik nih. Sedangkan untuk konsumsi atau tarikan daya listrik di power meter, Deepcool PF500X sedikit lebih kecil alias lebih efisien dengan selisih kisaran 2,5 watt. Jadi di kondisi ini PF500X jelas yang lebih unggul ya. Sekarang kita lanjut ke kondisi full load PC saya. Di sini saya menjalankan dua aplikasi benchmark sekaligus untuk membebani CPU dan GPU secara bersamaan, supaya keduanya bisa jalan hampir konstan di 100%. Nah, anehnya guys, saat diberi beban begini, Deepcool PF500X malah justru naik output voltase 12 voltnya. Padahal power supply umumnya justru drop saat dikasih beban. Di sini yang tadinya di kisaran 12,12 saat idle naik menjadi kisaran 12,24 volt. Tapi paling nggak masih jauh dari batas aman over voltase 12,6 volt. Jadi masih oke lah. Sedangkan untuk Paradox Gaming Legend 550 ini lebih oke lagi, karena output 12 voltnya masih stabil sama seperti idle tadi. Tapi untuk tarikan daya listrik, kalian bisa lihat, di kondisi load ini PF500X terlihat lebih unggul ya, lebih efisien konsumsi wattnya. Selisihnya dibandingkan Legend 550 berkisar 15-an watt. Jadi kalau dipersentasekan dari total load yang 280-an watt, ini berarti selisih konsumsi dayanya lebih dari 5%. Lebih irit. Ya intinya PF500X lebih efisien walaupun sama-sama punya sertifikasi 80 plus bronze. Duh, maaf guys, tadi di awal-awal video saya salah ya posisi memasang mic wirelessnya ini. Dia menghadap ke belakang, jadi kegesek-gesek dengan kain baju. Mungkin agak kemersek gitu nanti suaranya. Anyway, ada satu anomali lagi setelah saya tadi perhatikan. Ini di bagian depan box power supply-nya ini justru seri PF500X-nya tulisannya kecil banget. Yang gede adalah tulisan bronze-nya. Jadi mungkin kalian bisa salah ngira ini adalah Deepcool Bronze. Padahal sebenarnya ini serinya PF500X. Anyway, dari hasil tes power supply ini menurut saya sudah sangat bagus sekali. Bahkan tadi anehnya 12 voltnya saat dikasih load dia malah naik. Tapi secara efisiensi sih, walaupun kelihatan 11-12, saya bisa bilang Deepcool PF500X sedikit lebih bagus dibandingkan Paradox Gaming Legend 550. Dan soal komponennya pun setelah saya bongkar, dan kalau kalian mau melihat isinya Paradox Gaming Legend ini bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya. Menurut saya lebih bagus yang PF500 secara komponen, baik dari brand yang dipakai maupun tatanan isinya. Sayangnya, PF500X ini belum DC to DC converter. Jadi jelas untuk output 12 voltnya sedikit lebih stabil Paradox Gaming Legend series. Oke, mungkin sekian aja ya review power supply dari brand Deepcool PF500X Bronze ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.